Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik nama besar Sunan Kalijaga, tersimpan kisah murid-murid pilihan yang bukan hanya mewarisi ilmu, tetapi juga menanggung amanah zaman. Mereka adalah para tokoh yang ditempa melalui laku batin, kebijaksanaan, dan kesetiaan pada nilai-nilai luhur, hingga jejaknya membentuk arah sejarah Jawa. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan para murid Sunan Kalijaga, dari pemimpin, pengelana rohani, hingga penerus generasi, yang kesaktiannya tidak lahir dari kekuatan semata, melainkan dari kejernihan hati dan kedalaman makna hidup. Mari kita buka kembali lembaran sejarah yang syarat hikmah, dan menemukan pesan yang tetap relevan hingga hari ini. Selamat menyimak. Di bawah naungan malam Jawa yang syarat makna, Sunan Kalijaga tidak hanya dikenal sebagai wali yang berdakwah melalui wayang, gamelan, dan tembang. Ia juga seorang guru rohani yang melahirkan murid-murid besar, tokoh yang kelak mengubah arah sejarah dan spiritual Nusantara. Murid-muridnya datang dari berbagai latar, bangsawan, rakyat jelata, hingga pengembara yang haus makna hidup. Di antara mereka, 1. Joko Tingkir. Joko Tingkir tumbuh bukan sebagai pewaris kemewahan, melainkan sebagai pencari jati diri. Dalam masa mudanya, ia dikenal berani, teguh, dan memiliki ketahanan batin yang jarang dimiliki seusianya. Pertemuannya dengan Sunan Kalijaga menjadi titik balik yang mengubah arah hidupnya. Di bawah bimbingan sang wali, Joko Tingkir ditempa melalui laku tirakat, pengendalian diri, serta pemahaman bahwa kekuasaan sejati bermula dari kemampuan menaklukkan hawa nafsu. Sunan Kalijaga mengajarkan kepadanya bahwa seorang pemimpin tidak diukur dari luas wilayah yang dikuasai, melainkan dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara keadilan, ulas asih, dan ketegasan. Ilmu kanuragan yang dimiliki Joko Tingkir tidak pernah dilepaskan dari tuntunan batin. Sehingga kesaktiannya bukan sekadar kekuatan fisik, tetapi keberanian moral dalam mengambil keputusan sulit. Saat takdir menempatkannya di puncak kekuasaan sebagai Sultan Hadiwijaya, ajaran itu tetap ia pegang. Ia memerintah dengan kehati-hatian, menghormati ulama, serta memberi ruang bagi nilai-nilai Islam untuk tumbuh berdampingan dengan budaya Jawa dalam diri Joko Tingkir. Ajaran Sunan Kalijaga hidup sebagai napas kepemimpinan tenang, bijak, dan berakar pada kesadaran bahwa kekuasaan hanyalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. 2. Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan melangkah di jalur yang senyap, namun menentukan. Ia tidak menonjolkan diri sebagai pendekar atau orator, tetapi dikenal sebagai pribadi yang teguh menjaga janji dan setia pada amanah. Kedekatannya dengan Sunan Kalijaga membentuk wataknya menjadi sosok yang memahami bahwa sejarah besar kerap dibangun melalui kerja sunyi dan kesabaran panjang. Sebagai pewaris darah Ki Ageng Selo, Pemanahan mewarisi keteguhan spiritual yang berpadu dengan kecerdasan membaca zaman. Ia paham bahwa perubahan tidak selalu harus lahir dari istana, melainkan dari tanah yang diolah dengan niat lurus. Ketika ia menerima kepercayaan untuk membuka alas mental, tugas itu dijalaninya bukan sebagai penaklukan, melainkan sebagai laku pengabdian. Di bawah bimbingan nilai-nilai yang ditanamkan Sunan Kalijaga, Pemanahan memandang kekuasaan sebagai proses, bukan tujuan akhir. Dari ketekunannya mengelola wilayah, menata masyarakat, dan menjaga harmoni antara adat dan agama, tumbuh fondasi yang kelak melahirkan generasi pemimpin besar. Jejaknya tidak selalu tercatat dalam gemerlap kemenangan, tetapi hidup dalam warisan kebijaksanaan yang mengalir ke lahirnya Mataram Islam. Sebuah kerajaan yang berakar pada kesunyian, kesetiaan, dan kepercayaan kepada takdir ilahi. 3. Ki Ageng Giring.
Ki Ageng Giring dikenal sebagai pribadi yang tajam dalam batin dan halus dalam laku. Ia menjalani hidup sebagai petani dan pengelana rohani, menempatkan dirinya dekat dengan alam dan jauh dari gemerlap kuasa. Kedekatannya dengan Sunan Kalijaga membentuk cara pandangnya tentang makna takdir. Bahwa setiap manusia hanya diberi peran, bukan hak untuk memaksakan hasil. Dalam kisah Tutur Jawa, Giring dan Pemanahan sama-sama menerima pertanda batin tentang kelanjutan kepemimpinan tanah Jawa. Namun di saat persimpangan takdir itu datang, Giring memilih jalan legawa. Ia memahami bahwa kemuliaan tidak selalu berwujud tahta, melainkan ketulusan menerima garis hidup. Sikap ini menjadikannya sosok yang disegani, bukan karena pengaruh politik, tetapi karena keluhuran hati. Ajaran Sunan Kalijaga tertanam kuat dalam dirinya, menahan diri lebih berat daripada menaklukkan lawan. Maka Giring menjalani sisa hidupnya dengan ketenangan, membina masyarakat di sekitarnya, dan menjaga warisan spiritual yang telah tetap dikenang. Dari dirinya lahir pelajaran penting dalam sejarah Jawa, bahwa kebesaran sejati bukan hanya tentang siapa yang memerintah, tetapi siapa yang mampu merelakan dan tetap menjaga persaudaraan di hadapan kehendak ilahi. 4. Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi tumbuh dalam lingkungan bangsawan yang syarat intrik dan ambisi. Namun jiwanya justru tertarik pada keheningan. Sebagai keturunan Pangeran Tumapel, ia mewarisi keberanian darah ksatria, tetapi di bawah bimbingan Sunan Kalijaga. Keberanian itu diarahkan ke dalam menjadi kekuatan untuk mengendalikan diri dan membaca suara nurani. Ia belajar bahwa pemimpin sejati harus terlebih dahulu berdamai dengan gejolak batinnya sendiri. Sunan Kalijaga menuntunnya mengenali tanda-tanda kehidupan melalui laku prihatin, semedi, dan pengamatan terhadap rakyat kecil. Dari sana, Mangkubumi memahami bahwa kekuasaan tanpa kepekaan hanya akan melahirkan jarak, sementara kepemimpinan yang berakar pada empati mampu menyatukan perbedaan. Dia tidak dibentuk sebagai penguasa yang keras, melainkan sebagai penjaga keseimbangan. Dalam setiap langkah hidupnya, ajaran Sang Wali menjadi kompas yang menuntun keputusan. Ketika dihadapkan pada pilihan sulit, Mangkubumi diajarkan untuk mendahulukan keadilan daripada kepentingan diri, maka namanya dikenang bukan sekadar sebagai bangsawan, tetapi sebagai sosok yang memadukan ketegasan dan kebijaksanaan. Dari dirinya tercermin pesan Sunan Kalijaga bahwa kepemimpinan yang kuat selalu lahir dari keheningan hati dan kejernihan batin. 5. Raden Cakrajaya. Raden Cakrajaya dikenal sebagai pemuda yang tajam pikirannya dan luas wawasannya. Sejak awal berguru, ia menunjukkan kemampuan memahami persoalan dengan cepat. Namun Sunan Kalijaga melihat sesuatu yang lebih penting dari sekadar kecerdasan, arah penggunaan ilmu itu sendiri. Karena itulah, dia tidak langsung diarahkan pada urusan dunia, melainkan dituntun menapaki pendalaman agama sebagai fondasi utama kehidupannya. Dalam bimbingan Sang Wali, Cakrajaya diajak menyelami makna ilmu yang menumbuhkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Ia belajar bahwa pengetahuan sejati harus menguatkan iman dan memperhalus budi pekerti. Hari-harinya diisi dengan belajar, mengabdi, dan mengamati kehidupan masyarakat, agar pemahamannya tidak terlepas dari realitas yang dihadapi umat. Proses panjang itu membentuknya menjadi pribadi yang seimbang antara akal dan nurani. Ketika kelak ia menjalani peran di tengah masyarakat, Cakrajaya tidak tampil sebagai tokoh yang gemar memerintah, melainkan sebagai penuntun yang memberi teladan dari dirinya. Sunan Kalijaga menanamkan pesan bahwa kecerdasan terbesar adalah kemampuan menjaga ilmu tetap berpihak pada kebaikan, serta menjadikannya cahaya yang menerangi, bukan alat untuk meninggikan diri. 6. Raden Umar Said.
Raden Umar Said memilih jalan dakwah yang berbeda dari gemerlap pusat kekuasaan. Ia menapaki lereng-lereng gunung, menyusuri desa-desa sunyi, dan hidup berdampingan dengan petani serta nelayan. Dalam kesederhanaan itulah ia menemukan denyut kehidupan yang jujur. Sunan Muria memahami bahwa ajaran agama akan lebih mudah diterima ketika hadir sebagai sahabat, bukan sebagai jarak yang menakutkan. Dalam setiap langkahnya, ia membawa pesan Islam melalui tembang, petua ringan, dan teladan hidup. Ia tidak memaksa perubahan, melainkan mengajak masyarakat mengenal nilai kebaikan melalui kebiasaan sehari-hari. Cara ini menjadikan dakwahnya mengakar kuat, tumbuh perlahan, namun bertahan lama di hati rakyat. Sebagai putra Sunan Kalijaga, Sunan Muria mewarisi kepekaan membaca budaya, tetapi memilih memperhalusnya dengan laku rendah hati. Ia mengajarkan bahwa kesalehan tidak selalu tampak dalam kemegahan, melainkan dalam kejujuran bekerja dan kepedulian terhadap sesama. Dari perjalanannya tersirat pesan mendalam bahwa cahaya ajaran ilahi akan bersinar paling terang ketika menyatu dengan kehidupan sederhana, menyapa manusia apa adanya, dan menuntun tanpa menggurui. 7. Raden Syarifuddin. Raden Syarifuddin tumbuh dalam lingkaran ajaran yang kuat, namun tidak dibesarkan untuk bergantung pada nama besar leluhurnya. Sejak muda, ia ditempa untuk memahami bahwa warisan sejati bukanlah garis darah, melainkan nilai yang dihidupkan melalui perbuatan. Sebagai putra Sunan Muria, ia menyerap laku kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, serta keteguhan dalam menjaga niat dakwah tetap bersih. Dalam perjalanan hidupnya, Syarifuddin dikenal sebagai pribadi yang tenang dan penuh pertimbangan. Ia melanjutkan tradisi dakwah yang membumi, menyampaikan ajaran Islam dengan bahasa yang mudah dipahami, dan sikap yang menenteramkan. Ia hadir sebagai penuntun, bukan sebagai sosok yang menuntut penghormatan. Dari cara hidupnya, masyarakat belajar bahwa keteladanan jauh lebih kuat daripada kata-kata. Nilai-nilai yang diwariskan Sunan Kalijaga mengalir dalam dirinya sebagai kesadaran untuk menjaga harmoni antara iman, budaya, dan kehidupan sosial. Raden Syarifuddin menjadi jembatan antara generasi pendahulu dan masa depan, memastikan ajaran itu tidak berhenti sebagai kisah masa lalu, tetapi terus hidup dalam laku sehari-hari. Melalui dirinya, pesan spiritual itu berlanjut, bahwa dakwah sejati adalah menjaga cahaya kebijaksanaan, agar tetap menyala dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari ketujuh nama murid Sunan Kalijaga ada pula murid-murid lain, yang namanya tak selalu tertulis dalam kitab sejarah, namun jejak ilmunya hidup dalam budaya, doa, dan laku masyarakat Jawa. Pada akhirnya, kisah murid-murid Sunan Kalijaga bukan sekadar rangkaian nama dalam sejarah. Mereka adalah gambaran perjalanan manusia dalam memahami amanah hidup. Setiap tokoh menempuh jalan berbeda. Ada yang memimpin kerajaan, ada yang memilih sunyi. Ada pula yang meneruskan dakwah dari generasi ke generasi. Namun satu nilai menyatukan semuanya. Kesadaran bahwa ilmu dan kekuasaan harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan hati. Dari mereka, kita belajar bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari gemuruh kemenangan, melainkan dari ketekunan menjaga niat, keikhlasan menerima takdir, dan keberanian untuk hidup selaras dengan nilai kebaikan. Ajaran Sunan Kalijaga hidup bukan karena cerita, tetapi karena teladan yang terus mengalir hingga hari ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap kita memiliki peran dalam zamannya masing-masing. Jika kisah ini memberi makna, dukung channel ini dengan menyukai, membagikan, dan menuliskan pendapat Anda di kolom komentar.
Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.